Sepanjang hidupnya, beberapa kali berpindah tempat. Tapi, siapa yang menduga bahwa nasib D1410 justru lebih baik daripada seluruh keluarganya? Sempat terdampar di Karawang, puluhan tahun kemudian kembali hidup dan berjalan lagi, walaupun jauh dari habitat aslinya di pegunungan Priangan Selatan. Menurut catatan buku Stom Traksi of Java, ada 24 unit lokomotif kelas 1400 atau yang sekarang dikenal dengan D14 pernah beroperasi di Jawa. 12 unit diproduksi oleh Hanomag beroperasi pada tahun 1921 termasuk D1410. Separuhnya lagi dibuat oleh Workspor pada tahun 1922. Jalan hidup kelas 1400 ini penuh dengan pasang surut. Semula dipesan oleh Staatspoorwegen sebagai lokomotif langsir kelas berat untuk gerbong-gerbong barang terutama di area pergudangan Jakarta dan Surabaya. Supaya proses desain cepat, maka diadopsi desain lokomotif barang jalur datar kelas 900 atau yang dikenal dengan D50. Memang secara sekilas, kelas 1400 ini mirip kelas 900 tanpa tender. Banyaknya populasi D50 mungkin jadi pertimbangan sebagai basis desain kelas 1400 karena dianggap cukup familiar. Lesunya perekonomian dunia akibat Malaysia berimbas pada lok-lok kelas 1400 ini. Antara 1930 dan 1938, lok-lok ini dikonservasi untuk penghematan, di samping angkutan barang juga berkurang. Karena bertenaga besar dan tangguh, lok kelas 1400 akhirnya dialokasikan untuk menarik kereta cepat antara Bogor dan Sukabumi. Lok ini kemudian ditingkatkan kemampuannya agar bisa berlari maksimum 60 km per jam di jalur Sukabumi dan Bandung yang cukup berat, sehingga perlu lokomotif yang kuat. Ini adalah awal sejarah banyaknya kelas 1400 dialokasikan di Jakarta, Bogor, dan Cianjur. Habitat kelas 1400 ini bertahan sampai selesainya Perang Dunia Kedua, saat lok ini diberi nama baru yaitu D14. D1410 pun senasib dengan saudaranya yang lain, mengalami naik turunnya hidup. Catatan setelah tahun 1945 menunjukkan bahwa D1410 dialokasikan di Dipo Jatinegara. Diduga karena terdesak oleh kedatangan CC201 yang baru, D1410 sempat terdampar di Dipo Karawang pada tahun 1985. Beruntung pada tahun 1992, D1410 terpilih menjadi pengisi Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah, sementara seluruh anggota keluarganya di Besi Tuakan. Berada di museum malah memperparah kondisi D1410 karena berada di ruang terbuka dan minim perawatan. Inisiatif perawatan ringan yang sempat dilakukan oleh IRPS pun tidak bisa menghentikan laju kerusakannya. Namun, lagi-lagi nasib baik berpihak pada D1410 yang terpilih untuk diaktifkan kembali. Akhirnya, setelah setahun diperbaiki di Balai Yasa Yogyakarta, D1410 diresmikan operasionalnya pada 16 Februari 2020, atau 99 tahun setelah kedatangannya ke Jawa.
D1410 adalah penyintas terakhir dari keluarganya. Tetap tangguh melaju mengarungi zaman, menuliskan cerita baru di tanah Jawa.